Shalom, damai di hati. Saudaraku, hidup tidak akan pernah sepi dari tantangan dan pergumulan yang kadang membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Marilah kita belajar dari apa yang disaksikan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat 15 melalui program Renungan Harian Keluarga Gemim Maranatha Paslaten di hari ini, Sabtu 26 November 2022, bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi kami ruang untuk ada dalam persekutuan dengan Engkau, untuk lebih pekah mendengarkan suara-Mu, supaya roh-Mu yang terus memenuhi kami, iman kami terus bertumbuh, meski menghadapi tantangan, bahkan badai sekalipun. Engkau berkenan kami ada di hari ini untuk melanjutkan segala aktivitas kami, dan kami selalu membutuhkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai dengan ayat 15 tertulis begini dalam Alkitab. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita, beriman dan berharap hanya pada Yesus saja. Saudaraku, dalam harian Tribun Manado di Senin 14 November 2022, diberitakan lagi 2 kasus bunuh diri. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Korban pertama adalah orang yang berinisial DP, berusia 32 tahun. Ia diketahui baru menikah sekitar 2 bulan. Sedangkan korban yang kedua berinisial ES, lelaki 21 tahun, tercatat di KTP-nya warga Gorontalo yang berdomisili di Politeknik Manado. Ini sungguh sangat memprihatinkan, saudara. Belum hilang dari ingatan kita beberapa anak muda yang bunuh diri beberapa waktu yang lalu. Tantangan pergumulan kehidupan kadang membawa orang pada keputusasaan, kehilangan pengharapan, dan mengambil jalan pintas. Karena itu peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan itu menuntut kita memberi perhatian ekstra kepada orang-orang yang ada di dekat kita, terutama mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, apakah itu dari kesehatan, ekonomi, juga pergaulan muda-mudi, dan lain-lain, saudara. Sebagai orang beriman kepada Kristus,
maka kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mengajak untuk akrab bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Saudaraku yang kekasih, Paulus dan tim pelayanannya sering mengalami penganiayaan yang berat. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka putus asa dan tawar hati. Sebesar apapun beban dan masalah yang ditanggung orang-orang baik, mereka mempunyai cukup alasan untuk tidak menjadi tawar hati. Pertama adalah karena iman mencegah mereka menjadi tawar hati. Di ayat 13 tertulis, kami memiliki roh iman yang sama. Iman yang digerakkan oleh roh. Iman yang juga dimiliki orang-orang kudus pada zaman dahulu yang mengalami penderitaan hebat seperti itu. Perhatikanlah, kasih karunia iman itu bagaikan minuman yang berkhasiat penangkal yang ampuh untuk melawan sikap tawar hati di tengah masa kesukaran. Roh iman sangat mampu mengangkat roh manusia dalam kelemahannya. Sama seperti Rasul Paulus yang mencontoh atau meneladani Daud yang berkata, aku percaya. Sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas, dikutip dari Mazmur 116 ayat 10. Tetap percaya walaupun dalam ketertindasan. Perhatikanlah, sama seperti kita menerima pertolongan dan dukungan semangat melalui kata-kata, serta teladan baik orang lain. Demikian pula kita harus rindu memberikan teladan baik kepada orang lain di sekitar kita. Kemudian yang kedua, saudaraku, pengharapan. Pengharapan akan kebangkitan mencegah mereka dari sikap putus asa di ayat 14. Walaupun menghadapi penindasan, tantangan yang berat, tapi Paulus dan timnya punya pengharapan. Mereka tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan dan bahwa kebangkitannya merupakan jaminan dan kepastian kebangkitan mereka. Hal ini telah dibicarakannya dengan panjang lebar dalam suratnya sebelumnya kepada orang Korintus ini di 1 Korintus pasal 15. Karena itu pengharapan mereka sangat teguh, memiliki dasar yang kuat bahwa Dia yang membangkitkan Kristus yang adalah kepala pasti akan membangkitkan semua anggota tubuhnya yang lain. Perhatikanlah, pengharapan akan kebangkitan dapat menguatkan hati kita di tengah-tengah penderitaan dan menempatkan kita di atas rasa takut terhadap kematian. Jadi, mengapa seorang Kristen yang baik harus takut dengan kematian? Bila ia meninggal di dalam pengharapan akan kebangkitan yang penuh sukacita itu. Saudara, selanjutnya, pandangan akan kemuliaan Allah dan manfaat bagi jemaat melalui penderitaan mereka membuat mereka tidak berputus asa di ayat 15. Penderitaan mereka adalah demi kebaikan jemaat, sehingga dengan demikian mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sebab ketika jemaat dibangun, maka Allah juga akan dipermuliakan. Karena itu kita akan sanggup menanggung penderitaan dengan sabar dan penuh sukacita apabila kita melihat orang lain menjadi lebih baik karenanya. Yakni mereka dibimbing dan dibangun jika mereka diteguhkan dan dihiburkan. Perhatikanlah penderitaan para pelayan Kristus dan juga pemberitaan serta perilaku mereka dimaksudkan untuk kebaikan jemaat dan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, masalah, tantangan, pergumulan, badai itu bisa menerpa kita, bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menganugerahkan kita
roh iman yang sama, untuk selalu berharap pada kuasa kebangkitannya, sehingga dalam penderitaan, kebimbangan, bahkan penindasan, tetap terarah pada salib Kristus. Karena di balik salib itu ada mahkota kemenangan. Tetap teguh beriman dan berharap hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu di hari ini meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Tantangan, masalah, badai bisa datang menerpa kami. Tapi kami terarah pada salib Kristus yang membawa kami kemenangan. Tuhan berkati semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga, baik Jemaat Gemi Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, tapi juga semua orang yang setia mengikuti program ini. Ketika dalam kehidupan ada gumul, ada tantangan yang sangat berat, Tuhan, Engkau yang adalah kekuatan, memperteguh iman mereka, menganugerahkan roh yang menguatkan iman, yang menguatkan pengharapan mereka. Tuhan berkati apa yang hendak kami jalani di hari ini. Semua yang berkenan, Tuhan buka jalan. Engkau ingatkan selalu kami melangkah sesuai dengan firman. Tuhan, perjalanan gereja kami, Jemaat Maranatha Selatan kami mempersiapkan diri untuk nanti ada di Minggu Advent yang pertama di tahun 2022 ini. Persiapkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menikmati sukacita berlimpah, menyambut kedatangan-Mu kembali, tapi juga memaknai peristiwa kelahiran-Mu di Bethlehem, sehingga kedamaian, sukacita jadi bagian kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai dalam kerja pelayanan gereja-Mu di Jemaat Maranatha Selatan, semua pelayan khusus, diaken, perangkat pelayanan yang ada, kostor, pegawai, komisi kerja, komisi kategorial, KPPJ, penasehat BPMJ, semua Engkau berkati ya Tuhan. Kami mendoakan komisi kerja yang berhubungan dengan multimedia, yang bekerja keras di belakang layar, sehingga ibadah-ibadah ini boleh ditayangkan, boleh disiarkan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan, lewat skill, lewat talenta yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Tilik kami satu persatu, kami yang dalam gumul karena sakit, karena masalah ekonomi, pekerjaan, karena pergumulan keluarga. Tuhan, Engkau buka jalan. Semua yang boleh menikmati syukur di hari ini, biarlah semua terarah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur yang mendatangkan kebaikan, bersyukur yang semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Badan pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Selatan terus diberkati dalam tugas-tugas kerja organisasi, termasuk ketika nanti akan mempersiapkan rencana, anggaran, dan program di tahun pelayanan 2023. Semua boleh dipersiapkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan, berkati pemerintah kami, dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, jaga dan lingkungan, tetap selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bermohon, yang bersyukur kepadamu. Kami punya kekuatan melangkah di hari ini, tetap beriman, tetap berharap kepadamu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, di edisi Sabtu 26 November 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.